天生气势，永堕阎罗，只为情孤，虽死不悔。 Selamat datang di Narasi ID. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe kawan. Langsung saja ke cerita. CHAPTER 141. Peluang pertemuan. Menempatkan hidangan kukus yang baru dimasak di atas meja, penjaga toko, Ho, kembali ke konter, membuka buku rekeningnya sekali lagi dan berpura-pura menabulasi rekeningnya. Namun matanya sedikit bergerak, di sela-sela membaca garis-garis. Dia melirik pelanggannya di toko dengan diam-diam. Zhou Yixian, Xiao Huan dan Wild Dog Toys mereka bertiga, sudah duduk di meja tempat Xiao Hui, seperti untuk hidangan yang baru dipesan, tentu saja mereka juga dikirim ke sana, namun mereka semua tidak memiliki keinginan untuk itu. Hanya Xiao Hui yang senang, makan dan minum dengan seteguk besar makanan dan anggur, tampak sangat bahagia. Zhou Yixian dan mereka berdua, saat ini tidak memandang Xiao Hui tetapi diam-diam melihat pria itu merosot ke atas meja. Xiao Huan perlahan mengulurkan tangannya, mendorong pria itu dan dengan pelan memanggil, hantu. Li, pria itu setelah didorong olehnya, tidak bereaksi. Zhou Yixian dan Wild Dog saling memandang. Tubuh pria itu, jelas adalah Ghost Li yang mereka temui di masa lalu tetapi sosok ini yang telah menimbulkan ketakutan pada banyak orang, telah menjadi sangat tersendat-sendat, untuk sesaat mereka tidak dapat mendaftarkannya. Xiao Huan menoleh, bertanya dengan heran, mengapa dia menjadi seperti ini. Mata Zhou Yixian tumbuh besar dan dia mengangkat bahu, berkata, jangan tanya kami. Dia berhenti sebentar, tiba-tiba mengerutkan kening dan berbalik ke Xiao Hui berjongkok di meja, tersenyum dan berkata, monyet kecil, apa yang terjadi pada tuanmu? Tiga mata Xiao Hui berbalik pada saat yang sama, melirik lelaki tua ini dengan sikap surgawi tetapi tidak memiliki reaksi, hanya ekornya yang terulur, bergoyang beberapa kali dan kemudian mengeluarkan sebuah snare, dari mulutnya, pura-pura berbalik dan minum seteguk, sama sekali mengabaikan pria tua ini. Zhou Yixian langsung malu, segera dia dengan marah berteriak, monyet sial, kamu berani menunjukkan sikap padaku, kamu memberontak ya. Jika Anda memprovokasi kekekalan Anda menjadi kemarahan, tunggu sampai saya menggunakan kekuatan spiritual saya untuk menaklukkan Anda dan menghancurkan Anda di bawah Gunung Qingyun, menjebak Anda selama 1800 tahun, lihat apakah Anda takut. Sebelum dia bisa selesai, Zhou Yixian hanya mendengar siulan, nada kegelapan di depan matanya, ada sesuatu yang menyerang ke arahnya dan sepertinya dia tidak akan bisa menghindarinya tepat waktu. Xiao Huan berseru dengan kaget dan untungnya, sebuah tangan berbaring dari samping, dengan cepat mendorong Zhou Yixian ke samping dan dia jatuh ke lantai. Zhou Yixian tertangkap basah dan jatuh telentang dengan kaki dan tangan di udara, tatapan menyedihkan bagi lelaki tua berwajah surgawi itu. Tapi setidaknya dia menghindari serangan yang masuk. Benda itu meleset dari target dan terbang untuk jarak pendek sebelum suara teredam, menabrak dinding, itu adalah tulang bebek panggang. Kelompok itu termasuk penjaga toko Ho, yang menyaksikan keributan dari kejauhan, berbalik dan melihat bersama, monyet bermata tiga itu mengunyah tongkat ayam dengan gembira, apakah ia menggunakan tangannya untuk melempar tulang atau meludahkannya menggunakan mulutnya. Zhou Yixian menggertakkan giginya dengan kebencian, tetapi dengan pengetahuannya yang mendalam, dia tahu monyet ini adalah hewan yang memiliki kecerdasan spiritual yang luar biasa dan melihatnya, kelihatan gerah, dia lebih baik tidak memprovokasi. Selain itu ia juga memiliki Master Ghost Li yang terkenal karena menghisap darah, jika pria itu bangun maka itu akan lebih merepotkan. Dia terhuyung-huyung dan bangkit, memutar matanya, dan sebaliknya menyerang Wild Dog Toys, kamu sengaja ingin aku mati, kan, mengapa kamu harus menggunakan kekuatan yang begitu kuat untuk mendorong keabadianmu ke bawah? Wild Dog tidak bisa berkata apa-apa, jika itu adalah dia yang tua, dia akan membalas tetapi anjing liar sekarang hanya memutar matanya dan memutar kepalanya, mengabaikan Zhou Yixian. Zhou Yixian ditolak, merasa lebih marah dan hendak mengatakan sesuatu lagi ketika Xiao Hui memotong, kakek. Zhou Yixian dalam beberapa tahun terakhir, paling takut dengan cucu dengan lidah tajam ini, segera terbata-bata dan tutup mulut tetapi mulutnya masih bergumam, jelas sangat tidak mau. Xiao Huan mengabaikannya, berbalik dan memandang Xiao Hui, mengungkapkan senyuman dan berkata, Xiao Hui, apakah kamu masih ingat aku, suatu kali aku memberimu rahang berlapis gula untuk dimakan. Mata Xiao Hui menatap Xiao Huan,
Tiga matanya berkedip beberapa kali dan tiba-tiba mengangguk dan mulai menyeringai. Bahkan ekornya mulai berputar-putar, tidak yakin apakah ia mengetahui itu dari anjing kuning itu, Da Huang, dari lembah bambu besar King Yun Hill. Xiao Huan tertawa terbahak-bahak, berkata, tidak menyangka kau masih mengingatku, datang ke sini. Dia memberi isyarat kepada monyet. Mata Xiao Hui berguling-guling, merentangkan tangannya ke kepalanya dan tampak sedikit ragu-ragu, karena kebiasaannya ia ingin menggaruk kepalanya, tetapi salah satu tangannya memegang botol anggur, yang lain adalah sebuah paha, kedua tangan terisi sehingga memutuskan untuk gunakan stick drum untuk menggosok kepalanya yang berbulu, meninggalkan beberapa noda minyak. Xiao Huan menutup mulutnya dan tertawa ringan, Xiao Hui melihatnya tertawa dan juga menyeringai, lalu perlahan-lahan bergeser dan datang sebelum Xiao Huan, berjongkok. Zhou Yixian, anjing liar dan penjaga toko Ho dari kejauhan, menatap dengan tak percaya. Xiao Huan dengan hati-hati menilai monyet itu, mengeluarkan sapu tangan, mengerutkan kening dan berkata, buang barang-barang di tanganmu. Monyet bermata tiga itu membeku sesaat, Zizi berseru, jelas itu tidak mau. Xiao Huan dengan lembut menepuk-nepuk kepalanya, berkata, cepat. Mulut Xiao Hui bergerak-gerak, meletakkan stick drum kembali ke piring, mengambil beberapa pandangan lagi kemudian ketika hendak meletakkan termos anggur, tiba-tiba tersangkut seteguk besar darinya sebelum meletakkannya di atas meja. Xiao Huan menggelengkan kepalanya dan tidak bisa menahan tawa, kapan kamu jadi serakah? Saat berbicara, dia menarik kedua tangan monyet itu ke arahnya dan menghapus minyak menggunakan sapu tangan, Xiao Hui diam-diam membiarkannya melakukan itu. Anehnya, selain tuannya, Ghost Li, monyet bermata tiga itu hanya memiliki kesan baik pada beberapa gadis, karena bagi orang-orang seperti Zhou Yixian, Wild Dog, sepertinya tidak pernah menyukai mereka. Setelah membersihkan, Xiao Huan menyingkirkan sapu tangan, melirik Ghost Li yang merosot di atas meja, berbicara kepada Xiao Hui, bagaimana dia berubah menjadi seperti ini. Xiao Hui menggaruk kepalanya, Zizi mulai memanggil, pada saat yang sama mengembang tangan dan memberi isyarat. Semua orang saling memandang dengan bingung, jelas tidak ada yang mengerti. Xiao Hui tampaknya memperhatikan ini dan menghentikan apa yang dilakukannya. Tiba-tiba, monyet itu menunjuk ke arah Xiao Huan, hampir menusuk wajahnya. Xiao Huan terkejut, anjing liar akan pindah, dia pikir monyet itu liar dan liar, tiba-tiba dihentikan oleh Zhou Yixian. Wild Dog terkejut dan memandang Zhou Yixian hanya diam-diam berkata, tonton dulu. Xiao Hui menunjuk ke arah Xiao Huan dan kemudian tiba-tiba membalik dan melompat ke tengah meja. Zizi memanggil tanpa henti, menunjuk pada Xiao Huan dan kemudian kedua tangannya bergerak ke atas dan ke bawah tubuhnya, membuat siluet tubuh. Xiao Huan tertegun, Zhou Yixian mengerutkan kening dan berkata, wanita. Xiao Hui mengangguk dengan sungguh-sungguh dan kemudian menunjuk ke Ghost Li dan kemudian membuat bentuk hati dengan tangannya. Zizi Yaya memanggil beberapa kali, tiba-tiba tubuhnya jatuh mundur lurus ke bawah. Xiao Huan tiba-tiba berteriak, hati-hati. Sebelum kata-katanya berakhir, Xiao Hui yang terlalu asyik dalam aksinya, lupa bahwa ini bukan meja yang sangat besar dan ketika melompati meja itu telah sampai ke tepi meja, musim gugur ini, putong terdengar suara, itu jatuh ke bawah meja. Xiao Huan menganggapnya lucu dan khawatir pada saat yang sama. Dia dengan cepat bangkit untuk memeriksa tetapi, sebuah suara, monyet sudah bergegas, menyeringai pada Xiao Huan. Xiao Huan melihat bahwa monyet itu tidak mengalami cedera, merasa lega dan menepuk-nepuk kepalanya. Xiao Hui mengedipkan matanya, memperhatikan Xiao Huan. Xiao Huan setelah jeda, melirik lagi pada Ghost Li, berbalik dan berbicara kepada Zhou Yixian, kakek, dia ini. Zhou Yixian mengerutkan kening dan berkata, mungkinkah dia terluka oleh seorang gadis? Dengan keterampilan dan statusnya saat ini di Ghost King Sect, di dunia, tidak banyak yang bisa mencapainya. Apakah itu Sui Yue dari Sekte King Yun, jika bukan San Miao dari Sekte Jahat Hehuan? Taois anjing liar yang duduk di samping, tiba-tiba berbicara, saya kira tidak. Zhou Yixian balas dengan marah, apa yang kamu katakan, kamu berani bertentangan dengan orang tua saya, aku abadi. Namun, Wild Dog Taois tidak memandangnya, ekspresi aneh muncul di wajah anjingnya, melihat sosok yang terpuruk itu, perlahan-lahan dia berkata, dari yang aku tahu, dia bukan tipe orang yang memandang kemenangan dan kekalahan sama pentingnya, dan juga dia tidak memiliki luka di tubuhnya. Zhou Yixian berpunuk, tidak memikirkannya, dengan mengejek berkata,
itu karena tingkat keahlianmu dan yang lainnya sangat berbeda. Jika dia seperti kamu, dengan keterampilan kelas 2, menangkan satu dan kalah satu pertarungan, secara alami akan melihat kemenangan dan kekalahan ringan. Kutipan setiap hari, kemenangan atau kekalahan adalah hal yang biasa bagi seorang prajurit. Wild Dog Toys marah, akan membantahnya ketika Xiao Huan memelototi mereka berdua. Mengangkat suaranya, dia berkata, "Baiklah, cukup." Zhou Yixian dan Wild Dog kemudian berhenti pada saat yang sama tetapi keduanya saling melotot. Xiao Huan merenung dan kemudian mengangguk, seolah-olah dia telah membuat beberapa keputusan, berbicara kepada Xiao Hui, "Xiao Hui, kamu dan dia akan ikut dengan kami terlebih dahulu." Petik 2. Apa? Sebelum Xiao Hui bisa bereaksi, Zhou Yixian dan Wild Dog Toys keduanya berteriak dulu. Volume suara mereka, bahkan penjaga toko Ho yang berada di kejauhan, juga terkejut. Xiao Huan menatap mereka, berkata, "Ada apa?" Tao anjing liar tergagap dan berkata, dia memiliki terlalu banyak musuh, aku khawatir akan ada masalah." Xiao Huan berkata, "Aku tidak takut, apa yang kamu takutkan?" Tao anjing liar terdiam tetapi Zhou Yixian di sebelahnya tidak bisa menahan dan dengan marah berkata, "Kami bukan amal, mengapa Anda selalu menerima orang lain?" Xiao Huan memelototi kakeknya, berkata, "Dia bukan orang lain, dia menyelamatkan hidupku di rawa kematian." Dan, tiba-tiba dengan seringai, berkata, "Kakek, 10 tahun yang lalu Anda menipu orang lain tentang menginjak kotoran anjing, apakah Anda masih ingat?" Tao liar anjing terkejut, Zhou Yixian malah berubah merah, dengan marah berkata, "Skor lama 10 tahun yang lalu, mengapa Anda membawanya untuk?" Xiao Huan mendengus, dengan acuh tak acuh berkata, "Adalah baik bahwa Anda ingat, toh saya tidak bisa berdiri dan tidak melakukan apa-apa." Setelah berbicara, dia mengabaikan kakeknya dan menoleh untuk menjaga Gosli. Ketika dia dengan lembut membalikkan tubuh lelaki itu, aroma alkohol yang kuat menghantamnya, Xiao Huan mengerutkan kening, melihat wajah yang sudah dikenalnya, kedua matanya tertutup rapat, alisnya mengerutkan kening rapat, tidak tahu apakah bahkan dalam mimpinya, dia juga berduka. Xiao Huan diam-diam memperhatikan wajah pria itu, tiba-tiba sebuah pemandangan melintas di benaknya. Hari itu di luar rawa kematian, pria ini datang ke kiosnya, diam-diam mengatakan satu kalimat. "Kamu sudah dewasa." Zhou Yixian secara alami tidak tahu bahwa cucunya tiba-tiba memiliki beberapa pemikiran liar tetapi dia jelas tahu bahwa dia akan mengalami masalah besar yang besar. Dengan demikian, bagaimana dia berada dalam suasana hati yang baik, dia dengan marah berbalik, melotot ke arah Gosli, berteriak keras, "Penjaga toko, tagihan." Penjaga toko, Ho buru-buru berlari, tersenyum dengan sopan berkata, "Pelanggan, tidakkah kamu akan tinggal lebih lama?" Zhou Yixian balas membentak, "Tetap lebih lama. Aku yang abadi, hanya tinggal sebentar dan mengundang masalah besar. Jika aku tinggal lebih lama, aku akan bermasalah sampai mati." Penjaga toko Ho mengendalikan tawanya, berkata, "Terima kasih, pelanggan, 4 perak." Zhou Yixian masih bergumam, mengeluarkan perak dari dadanya, tiba-tiba Xiao Hui bergegas dari samping, mengeluarkan tas anggur besar itu dari punggungnya dan melambaikan tangan terus-menerus di depan penjaga toko Ho, Zizi tanpa henti. Zhou Yixian, Xiao Huan dan yang lainnya terpana, tidak tahu apa yang dilakukan monyet ini, melainkan penjaga toko Ho yang telah hidup dengan monyet ini selama 3 hari, kurang lebih tahu sedikit, ia sedikit mengernyit dan setelah beberapa saat terdiam, tiba-tiba berkata, "Apakah kamu ingin menambahkan anggur ke dalam kantong anggur ini?" Xiao Hui senang, mengangguk dengan sungguh-sungguh, tersenyum. Zhou Yixian dan yang lainnya tercengang, setelah beberapa lama, Xiao Huan dengan batuk, tertawa datar berkata, "Penjaga toko, bantu saja untuk tambahkan sedikit anggur kalau begitu." Penjaga toko, Ho senang, cepat diakui, berbalik dan pergi mengambil anggur. Kantong anggur ini benar-benar besar, setelah anggur dituangkan, kantong anggur secara bertahap melotot tetapi penjaga toko Ho, setelah menuangkan 2 tong anggur, masih belum mengisinya. Xiao Hui tersenyum bahagia di samping, Zhou Yixian malah bisa tidak tahan, mengabaikan status keabadiannya, melompat dengan marah dan berkata, "Cukup, cukup." Bayangan hitam terbang ke wajahnya tetapi Zhou Yixian kali ini, sudah berpengalaman, dengan cepat mengelak begitu dia mendengar suara dan memang Xiao Hui yang telah melemparkan piring-piring, pong, itu menabrak lantai. Sebelum Zhou Yixian bisa mengatakan apa-apa, piring di atas meja, satu demi satu dilemparkan oleh Xiao Hui, dia mengelak ke kiri dan ke kanan dan tidak bisa melanjutkan kata-katanya.
Penjaga toko, Ho, mendengar suara pecah piring yang tajam, segera merasa sedih dan karena tas itu hampir penuh, dengan cepat berkata, lupakan, karena anggur yang tersisa dianggap sebagai suguhan saya. Tuan monyet, jangan melempar piring lagi, ini, orang bijak ini kamu hanya akan membayar saya 2 tong anggur akan lakukan. Xiao Hui kemudian berhenti, Zhou Yixian berhenti bergerak, terengah-engah keras dan mengutuk tetapi tidak berani mendekati monyet bermata 3 yang pemarah itu lagi. Xiao Huan tersenyum, berbalik dan sekali lagi melirik Ghost Li tetapi dia tidak memperhatikan Tao anjing liar yang telah lama diam. Saat ini dia juga menatap Ghost Li dari samping, kilatan aneh perlahan berkedip di matanya. XXX, Bukit King Yun, Puncak Tong Tian. Tangga batu di depan Crystal Hall, di pool jade yang dingin, King Yun Sek Mountain Guard Spiritual. Beastwater kilin malas terbalik di dalam air, gelombang air berbusa dan bergulung, mengalir keluar dari gerakan tubuh besarnya, melonjak ke atas lapisan ombak, megah dan mengesankan. Li Sun, yang dikirim terutama dari lembah Fenxiang, melihat segala sesuatu dari tangga batu, berbalik, tersenyum dan berkata, sudah lama mendengar bahwa King Yun Sekte Gunung Penjaga Spiritual Binatang Air Kilin adalah binatang spiritual berumur ribuan tahun, sekarang saya melihatnya bagi saya sendiri. Ini sungguh luar biasa. Li kakak senior terlalu memuji. Sebuah tawa yang jelas, terdengar di samping Li Sun, itu dari cabang utama King Yun Sekte, Tong Tian Peak, murid paling terkenal Xiao Yichai. Dia juga melirik ke arah Water Kilin, tersenyum dan berkata, binatang spiritual itu ditundukkan oleh pendiri Sekte King Ye kami, untuk mengingat kembali kehebatan leluhur kami pada saat itu benar-benar membuat kami para murid junior dihormati dan dihormati. Li Sun tersenyum dan mengangguk, dia datang dari Sekte Good Faction yang mapan, penglihatannya tinggi tetapi untuk pendiri King Ye yang brilian dan luar biasa berbakat itu, dia juga sangat kagum. Xiao Yichai mengulurkan tangannya dan membuat gerakan ke arah puncak gunung, Li, kakak senior, tolong. Li Sun, setelah sedikit menurun sesaat, berjalan bersama dengan Xiao Yichai. Xiao Yichai mengobrol sambil berjalan, aku ingin tahu apa tujuan kunjungan kakak senior Li kali ini. Li Sun tersenyum dan berkata, sebenarnya tidak ada apa-apa, hanya saja guru saya memiliki surat dan ingin saya meneruskannya kepada pendeta Daoxuan. Xiao Yichai terkejut, berkata, mengapa, jangan katakan padaku tuan lembah terhormatmu, senior-senior Yun sudah keluar dari pengasingannya. Beberapa waktu yang lalu aku masih mendengar dari Lu Sueki yang baru saja kembali dari perbatasan selatan, bahwa Yun yang lebih tua senior masih dalam pengasingan. Li Sun tersenyum dan berkata, untuk tidak menyembunyikan fakta dari kakak senior Xiao, guruku baru saja keluar beberapa hari yang lalu. Mendengar dia mengatakan bahwa dia belum bertemu dengan pendeta Central Plains Daoxuan, Puhong Master berteman lamanya selama bertahun-tahun dan sangat peduli dan memiliki niat untuk datang dan mengunjungi. Wajah Xiao Yichai sedikit berubah dan kemudian dia tertawa keras, ini tidak bisa lebih baik, kedatangan surgawi senior Yun, benar-benar sesuatu yang signifikan yang belum terjadi di fraksi baik Plains Tengah kami untuk waktu yang lama. Li Sun menatapnya, Xiao Yichai melihat ke belakang, keduanya saling memandang untuk waktu yang lama, tiba-tiba keduanya tertawa terbahak-bahak, ekspresi mereka gembira. Xiao Yichai menarik tangan Li Sun, tersenyum dan berkata, ayo, guruku sedang mengobrol dengan berbagai paman guru di Crystal Hall hari ini, biarkan aku memimpin jalan dan aku akan membuat perkenalan. Li Sun tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan menyusahkan kakak senior Xiao. Setelah berjalan beberapa langkah, dia tiba-tiba sepertinya mengingat sesuatu, berbicara kepada Xiao Yichai, oh benar, kakak senior Xiao, ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Xiao Yichai tersenyum dan berkata, kakak senior Li dapat berbicara dengan pikiranmu. Li Sun berkata, sebelumnya King Yun Sekte mengirim adik perempuan Lu Sueki ke perbatasan selatan untuk mengunjungi guruku. Ekspresi Xiao Yichai sedikit berubah dan kemudian kembali normal tetapi perubahan ini ditangkap oleh Li Sun. Li Sun terkejut tetapi dia masih terus berbicara. Hari itu ketika kita mengucapkan selamat tinggal, Lu Sueki tampaknya sedikit terluka. Setelah semua dia terluka karena dia membantu lembah Fenxiang kami. Rendah hati aku khawatir dan bertanya-tanya apakah tubuhnya baik-baik saja beberapa hari ini. Xiao Yichai berpikir sejenak, berkata, terima kasih banyak atas perhatian Li senior, saudari Lu junior baik-baik saja, baik, hari ini Su Yue Master juga membawa murid-muridnya, Wen Min dan Lu Sueki selesai, nanti kamu akan dapat melihatnya.
Wajah Li Sun tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan sedikit kegembiraan, mengangguk dan mengakui. Xiao Yichai melihat ekspresinya tetapi tidak berkomentar. Keduanya berjalan, mengubah topik pembicaraan, mengobrol tentang hal-hal yang tidak relevan dan tidak lama kemudian, keduanya mencapai puncak tangga dan datang ke Tongtian Peak Crystal Hall. Bangunan monumental yang mengesankan muncul sebelum Li Sun. Li Sun menatap selama beberapa waktu, menghela nafas dan berkata, "Saya selalu berpikir balai sungai Gunung Fenxiang Valley, Inferno Altar sudah menjadi mahakarya dunia. Hari ini setelah melihat ini, saya sekarang menyadari ada orang di luar manusia, langit di luar langit." Xiao Yichai tertawa keras, berkata, "Kakak senior Li terlalu baik, ayo, tolong lewat sini." CHAPTER 142, Niat Membunuh. Di Aula Kristal, Pendeta Daoxuan, dalam jubah hijau gelap, janggutnya yang panjang menempel di dadanya, duduk di kursi utama aula. Di kedua sisi kursi duduk para pemimpin cabang King Yun lainnya. Sejak pertempuran King Yun 10 tahun lalu, 3 dari 7 pemimpin cabang King Yun telah berubah. Adegan ini, dibandingkan dengan saat Zhang Xiaofan dan Lin Jingyu pertama kali datang ke King Yun, orang-orang tidak lagi sama. Selain kursi Long Shou Valley Chang Song Taoist digantikan oleh Qi Hao, yang tersisa dengan pemimpin generasi kedua, pemimpin Morning Sun Valley Sang Zhengliang digantikan oleh muridnya, Chu Yuhong, pemimpin Sunset Valley Tao Tian Yun digantikan oleh saudara juniornya, Tao Fei Yun. Di ketiga cabang ini, selain pemimpin Sunset Valley Taoist Fei Yun dan pendeta Daoxuan berasal dari generasi yang sama, mereka masih memiliki topik umum untuk dibicarakan. Pemimpin Long Shou Valley dan Morning Sun Valley generasi kedua sedikit lebih canggung. Long Shou Valley Qi Hao masih bernasib lebih baik, lagi pula dia adalah pemimpin di generasi yang lebih muda dan agak akrab dengan berbagai guru senior, seperti untuk Morning Sun Valley Chu Yuhong, dia duduk dengan tenang di belakang dan tidak berbicara sama sekali. Dan para pemimpin senior, lembah bambu besar Tian Bui, guru bambu kecil lembah Suyue dan kembalinya pemimpin lembah angin Zheng Suchang, mereka tidak pernah bertemu selama beberapa waktu dan para pemimpin yang biasanya bertengkar dengan mereka sudah tidak ada. Atmosfer di aula besar lebih harmonis dari waktu sebelumnya. Di belakang Suyue Master, berdiri Lu Sueki dan Wen Min, absen selama beberapa waktu. Wajah Lu Sueki seindah dan jernih seperti biasanya, ekspresinya acuh tak acuh, tidak mengungkapkan kegembiraan maupun kemarahan, tetapi karena alasan tertentu, sedikit tanda tidak pernah dirasakan sebelumnya, sikap dingin terpancar darinya. Adapun Wen Min, dia juga patuh berdiri di belakang gurunya tetapi tatapannya tidak berperilaku baik, berkeliling dari sisi ke sisi pada waktu dan pasti melihat sekilas Song Daren yang berdiri di belakang Tian Bui. Setiap kali Song Daren melihat itu, dia mau tidak mau dia tersenyum, menoleh, dia terlihat agak sederhana dan jujur. Wen Min memberinya tatapan jengkel dan kemudian berbalik. Di samping Tian Bui, istrinya, Suru juga datang, saat ini memanggil Tian Linger atas siapa yang datang bersama dengan Qi Hao. Ibu dan anak berbicara bersama dengan tenang, keduanya sudah lama tidak bertemu satu sama lain dan sepertinya memiliki topik yang tak ada habisnya untuk dibicarakan, berbicara tentang. Dan mengikuti Qi Hao bersama, selain Tian Linger, adalah juniornya, Lin Jingyu, ia berdiri di belakang, bersama dengan kembalinya lembah angin putra Zheng Suchang, Zheng Susu, keduanya mengalami pertarungan rawa kematian bersama-sama dan dianggap berada di istilah yang ramah. Pertemuan King Yun ini, juga tidak dianggap sebagai sesi formal, semua orang agak santai, bahkan percakapan antara pendeta Daoxuan dan Tian Bui, Zheng Suchang, Master Suyue muda, selain dari Suyue yang menyendiri, kebanyakan dari mereka tersenyum di wajah mereka. Ketika lembah Fenxiang, Li Sun berjalan masuk, apa yang dilihatnya, adalah pemandangan yang sedemikian, hanya sesaat kemudian, matanya pada gadis yang dingin dan membeku itu, berkilau seperti nyala api. Xiao Yichai berjalan maju, berbicara kepada pendeta Daoxuan, "Guru, kakak senior Li Sun Li ada di sini." Pendeta Daoxuan menoleh sambil tersenyum, Li Sun berjalan ke tempat Xiao Yichai, membungkuk kepada pendeta Daoxuan, berkata, "Fenxiang Valley Junior Li Sun, memberi hormat kepada pendeta Daoxuan." Pendeta Daoxuan tersenyum dan berkata, "Lupakan, cepat bangun." Li Sun bangkit dan kemudian menangkupkan tangannya di depan dadanya kepada orang-orang di sekitarnya, berkata, "Junior Li Sun, menyambut berbagai paman guru senior King Yun." Tian Bui, Zheng Suchang dan yang lainnya semua mengangguk sebagai tanda terima kasih. Pendeta Daoxuan berkata, "Saya harap gurumu baik-baik saja,
saya belum melihatnya selama bertahun-tahun dan tidak tahu bagaimana kondisi saudara Yun saat ini. Sebelumnya saya mendengar bahwa Tuan Lembah Yun tiba-tiba pergi ke pengasingan, saya bahkan cukup khawatir untuk suatu periode. Xiao Yichai sekarang sudah berdiri di samping pendeta Daoxuan. Setelah mendengar kata-kata itu, dia tersenyum dan berkata, "Guru, kamu tidak tahu ini, baru saja saya mendengar dari kakak laki-laki Li, kakak senior Yun sudah keluar dari pengasingannya." Pendeta Daoxuan sedikit terkejut, berseru dengan berbicara kepada Li Sun, "Apakah itu, keponakan yang baik?" Li Sun dengan hormat menjawab, "Memang benar, guru saya muncul dari pengasingannya beberapa hari yang lalu dan terutama mengirim murid untuk berkunjung ke kepala sekte Daoxuan. Ada juga surat yang dia perintahkan agar saya berikan kepada pendeta." Setelah berbicara, dia mengeluarkan surat tertutup dari dadanya dan menyerahkannya kepada pendeta Daoxuan. Pendeta Daoxuan mengambil surat itu, setelah beberapa saat, merobek pembukaan yang disegel dan mengeluarkan kertas tipis itu. Dia dengan hati-hati membacanya sekali. Mata semua orang tertuju pada wajahnya tetapi ekspresi pendeta Daoxuan tidak berubah. Tidak ada yang tahu apakah ada perubahan dalam emosinya. Setelah beberapa saat, pendeta Daoxuan menyelesaikan surat itu. Tanpa tergesa-gesa menyimpan surat itu kembali ke amplopnya, memegangnya di tangannya sejenak dan meletakkannya di atas meja teh di samping tangannya. Li Sun dengan hati-hati memperhatikan pendeta Daoxuan tetapi tidak mendengar tokoh fraksi baik nomor 1 di dunia saat ini mengucapkan kata-kata, dia tidak bisa menahan perasaan gelisah. Pendeta Daoxuan, setelah lama merenung, melirik sekilas ke sekeliling dan memandangi Sui Yue Master. Sui Yue Master merasakannya dan mengerutkan kening. Pendeta Daoxuan memalingkan muka, batuk sekali dan melirik Li Sun yang berdiri di bawah kursi. Wajahnya sekali lagi menunjukkan senyum ramah. Berkata, "Keponakan yang baik, sebelum Anda datang ke King Yun kami, apakah Tuan Lembah Yun memerintahkan Anda dengan masalah apapun?" Li Sun ragu-ragu sejenak, menangkupkan tangannya di depan dadanya dan berkata, "Guru dermawan menginstruksikan sebelumnya, sekte King Yun pendeta Daoxuan adalah pilar utama fraksi baik saat ini. Ketika murid datang ke King Yun dan memberi hormat kepada pendeta, murid bermaksud untuk memperkaya pengetahuan dan pengalaman saya. Sebelum kembali ke Fanxiang Valley, murid akan mengambil semua instruksi dari pendeta." Pendeta Daoxuan terkejut dan kemudian tertawa dan berkata, "Guru Anda ini, benar-benar licik, melempar semua tugas yang sulit kepada saya." Setelah berbicara, dia berhenti sejenak dan kemudian mengangguk dan berkata, "Mengapa tidak seperti ini? Gurumu juga menyebutkannya dalam suratnya. Paling lama dalam 3 hari, dia akan memimpin murid lembah Fanxiang ke Central Plains dan kemungkinan besar dia pertama kali akan datang ke King Yun Hill. Sebelum itu, Anda akan tinggal di Bukit King Yun kami selama beberapa hari." Li Sun senang di dalam hatinya, dengan cepat menjawab, "Ya, murid akan patuh." Petik 2. Pendeta Daoxuan mengangguk dan kemudian sepertinya memikirkan sesuatu. Dia berbalik dan berbicara kepada Lu Sueki yang berdiri di belakang Master Sui Yue, "Sueki." Lu Sueki tidak menyangka pendeta Daoxuan akan memanggilnya dan terkejut. Dia melangkah maju, membungkuk dan berkata, "Guru kepala sekte paman, murid ada di sini." Pendeta Daoxuan tersenyum dan berkata, "Kamu dan kakak senior lembah Fanxiang Li dianggap mantan kenalan. Aku ingat beberapa tahun ini kalian berdua telah bertemu berkali-kali. Mengapa tidak seperti ini, beberapa hari ini untuk saat ini, menyusahkanmu untuk membawanya berkeliling King Yun Hill, Anda harus menjadi tuan rumah yang baik." Lu Sueki mengerutkan kening, menoleh, dan melirik gurunya. Guru Sui Yue tetapi alis yang anggun dari Sui Yue juga dirajut. Matanya menatap pendeta Daoxuan menatapnya, penyelidikan melihat di matanya. Sui Yue Master menghela nafas di dalam hatinya, dengan acuh tak acuh berkata kepada Lu Sueki, "Karena guru kepala sekte paman telah memberikan perintah, kiar Anda lebih akrab dengannya, hanya membawa dia berkeliling juga akan baik." Bibir Lu Sueki berkedut, perlahan-lahan dia menundukkan kepalanya dan setelah beberapa saat, berkata dengan tenang, "Ya, murid mematuhi perintah guru." Petik 2. Li Sun sangat gembira di hatinya, tetapi wajahnya masih tersenyum. Dia berbicara kepada Lu Sueki, "Kalau begitu aku harus merepotkan saudara perempuan junior Lu." Lu Sueki mengangguk sebentar, tetapi tidak ada ekspresi lain. Pendeta Daoxuan di kursi utama tersenyum dan mengangguk. Zheng Suchang, Tian Buyi di samping juga melihat ke atas tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya istri Tian Buyi, Suru dan putrinya, Tian Linger, yang melirik sambil berbicara. Alis mereka sedikit mengerutkan kening. XXX. Pertemuan itu berakhir setelah beberapa saat. Tian Buyi bersama istrinya,
Suru, murid pertama Song Daren, berjalan keluar dari Tongtian Peak Crystal Hall. Song Daren mengikuti gurunya tetapi tidak bisa membantu tetapi diam-diam menyelinap kembali. Tindakan ini ditangkap oleh Tian Linger, yang mengirim orang tuanya keluar, dia tiba-tiba tertawa. Mendengar tawa itu, Tian Buyi dan Suru berbalik. Suru memandangi putrinya, tersenyum dan berkata, "Apa yang kamu tertawakan?" Tian Linger berjalan ke ibunya, menarik tangan Suru dan memandang ke samping ke kakak seniornya. Song Daren merasa bersalah dan langsung memerah. Tian Buyi mendengus, berkata, dengan sengaja bertingkah misterius, "Ada apa?" Tian Linger tersenyum dan berkata, "Ayah, Ibu, kalian berdua sebaiknya segera pergi ke lembah bambu kecil atas nama kakak lelaki senior, menemukan paman guru-guru Suyue dan melamar pernikahan, jika tidak, dia mungkin benar-benar ingin mati." Tian Buyi terpana, Suru malah lebih cepat dari suaminya, sudah menerima reaksi dan berbicara kepada Song Daren, tersenyum, "Apa, jadi kamu sudah memiliki seseorang di hatimu dan bahwa seseorang adalah murid di bawah kakak perempuanku, Suyue Tuan Lembah Bambu Kecil. Ayo, beritahu istri guru Anda, saya akan memutuskan untuk Anda." Song Daren membuka mulutnya untuk berbicara tetapi melirik Tian Buyi, tidak sepatah kata pun keluar, dia hanya bisa menundukkan kepalanya. Suru terkejut, berkata, "Apa yang terjadi padamu, Daren?" Tian Linger tertawa gembira, berkata, "Bukankah kakak senior itu khawatir ayah akan memarahinya, biarkan aku mengatakannya untuknya kalau begitu." Song Daren dengan gugup, berkata, "Adik junior, kau." Tian Linger mengabaikannya dan berkata kepada Suru, yang disukai kakak senior adalah, yang di bawah kursi paman guru-guru Suyue, kakak perempuan Wenmin. Petik 2. Tian Buyi mendengus lagi, ekspresinya aneh, Suru malah tertawa, "Anak baik, memang memiliki selera yang baik, Wenmin bahwa gadis itu benar-benar tidak buruk, tetapi aku tidak yakin bagaimana perasaannya, aku tidak bisa hanya." Song Daren tiba-tiba dengan tergesa-gesa, mengangkat kepalanya dan berkata, dia merasakan hal yang sama juga. Sebelum dia selesai, dia melihat gurunya, istri guru dan saudara perempuan junior memandangnya pada saat yang sama, ekspresi mereka lucu, entah bagaimana dia tidak bisa melanjutkan dan hanya bisa menundukkan kepalanya. Suru menggelengkan kepalanya dan dengan tawa masam, berkata, lupakan saja, kamu orang ini, belajar dari gurumu seleranya yang bagus tapi kenapa kamu juga tidak belajar kulitnya yang tebal. Tian Buyi tiba-tiba terbatuk sekali, melotot tetapi Suru mengabaikannya, berbicara kepada Song Daren, "Jangan khawatir, serahkan masalah ini padaku, selama wanita itu mau, keinginanmu akan terkabul." Song Daren merasa sangat gembira, wajahnya menunjukkan kegembiraan. Tian Buyi dengan dingin mendengus, berkata, "Lihatlah dirimu, dengan sedikit prospekmu." Song Daren terkejut, dengan cepat menarik senyumnya, berdiri di belakang gurunya tetapi akhirnya dia tidak bisa menyembunyikan ekspresinya yang gembira. Suru tersenyum dan menggelengkan kepalanya, menarik putrinya ke samping, setelah memberinya beberapa instruksi, kembali dan dengan Tian Buyi, Song Daren memegang pedang mereka dan terbang, kembali ke lembah bambu besar. Mereka melewati awan dan kabut, secepat angin dan secepat kilat, sekitar 1 jam kemudian, mereka bertiga mencapai lembah bambu besar. Tian Buyi tetap diam setelah mendarat dan berjalan langsung ke mengamati Silence Hall. Suru berbalik dan berkata kepada Song Daren, "Pergi dan istirahat dulu, jangan khawatir tentang masalah itu." Song Daren tidak bisa menahan tawa bodoh 2 kali, buru-buru membungkuk dan kemudian melangkah pergi. Suru tersenyum dan menggelengkan kepalanya, perlahan berjalan ke mengamati Silence Hall. Tian Buyi sedang duduk di dalam, dia berjalan, berkata, "Hei, pernikahan murid besar favoritmu, kamu harus melamar pernikahan ke kakak perempuanku, Suyue Master." Tian Buyi mendengus, menoleh dan berkata, "Ingin aku dengan rendah hati meminta bantuan dari kakak perempuanmu, aku tidak akan pergi." Suru tidak marah, hanya tersenyum dan berkata, "Maka murid pertamamu harus menjadi sarjana seumur hidupnya, aku tidak peduli." Wajah Tian Buyi menunjukkan sedikit jijik, mengangkat kepalanya ke langit, berkata, "Aku tidak bisa diganggu juga, toh bukan aku yang akan menjadi bujangan." Suru tidak bisa menahan tawa, dia dengan lembut memukul Tian Buyi, berkata, "Sungguh, lihat umurmu sendiri, masih seperti itu tidak layak." Mata Tian Buyi berkedip tetapi masih menatap langit, di wajahnya ekspresi berbatu-batu, bukan air mata yang tumpah ketika seseorang melihat peti mati, tidak pernah kembali ketika ditendang ke Nanshan. Suru pada akhirnya, hanya bisa berkata, "Baiklah,
mari kita serius. Akhirnya muridmu ini menyukai seseorang dan selain itu, wanita Wenmin benar-benar tidak buruk, aku juga menyukainya. Anda hanya perlu pergi ke lembah bambu kecil dan berbicara dengan kakak senior saya Suyue Master, dengan saya di samping Anda mendukung, paling banyak Anda hanya akan dikenakan beberapa kata yang tidak berbahaya olehnya, apa yang begitu sulit. Karena Wenmin juga membalas perasaan Daren kita, kakak perempuan seniorku tidak hanya karena dia tidak senang denganmu, dia akan menghalangi kehidupan muridnya. Tian Buyi setelah beberapa lama, dengan marah berkata, saya hanya tahu bahwa Lauda tidak baik untuk apa-apa, sungguh, benar-benar menyukai orang-orang dari lembah bambu kecil, menjadikan saya pria tua ini pada usia ini dan masih harus dikenakan wanita itu kemarahan terkutuk Suyue. Suru dengan Pei berkata, saya juga dari lembah bambu kecil, mengapa Anda juga menyukai saya saat itu? Melihat prospek kecil Anda, sekarang Anda masih ingin mengeluarkan skor lama bersamaku. Tian Buyi sejenak terdiam, dengan pahit berkata, lupakan saja, toh saya sudah pasrah pada nasib dulu, sekelompok orang yang tidak berguna, saya hanya akan melakukan perjalanan ke lembah bambu kecil. Suru kemudian tersenyum dan mengangguk, ini lebih baik. Mengesampingkan masalah ini, dia berjalan ke samping, setelah hanya mengambil beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti, membalik, alisnya yang anggun mengerutkan kening, seolah-olah mengingat sesuatu, berbicara kepada Tian Buyi. Oh benar, hari ini kamu melihat lembah Fenxiang Li Sun, apakah Anda melihat sesuatu yang salah pada akhirnya? Tian Buyi dengan acuh tak acuh berkata, maksudmu ketika kakak senior Sekhead meminta lembah bambu kecil Lu Sueki untuk menghiburnya. Suru mengangguk dan berkata, kamu juga merasakan sesuatu yang salah. Tian Buyi berpunuk dan berkata, tidak ada yang salah, jika memang ada masalah, kakak perempuan Anda akan lama menolaknya, tetapi Anda melihat bahwa dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, sehingga mungkin saudara senior sekte kepala memiliki di paling tidak menyebutkannya sebelumnya dan kakak perempuan Anda juga setuju. Suru terkejut, mengangguk, berkata, oh, apa yang kamu katakan juga benar, aku tidak memikirkan itu, tetapi kakak senior selalu paling suka pada Lu Sueki, bagaimana? Tian Buyi dengan dingin berkata, apakah itu Li Sun sangat rendah, di matanya, aku khawatir dia jauh lebih baik daripada murid-murid kita. Suru tanpa pusing, berkata, kami berbicara baik-baik saja, mengapa Anda tiba-tiba membicarakan ini? Bibir Tian Buyi berkedut dan langsung berkata, pada saat itu di Laut Timur Liu Bo Hill, malam badai itu, aku menghukum Lao Qi, kan, dia. Tiba-tiba menyadari apa yang dia katakan dan berhenti tetapi karena suatu alasan, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Suru mengerutkan kening dan berkata, kata-katamu semakin asing, sekarang bahkan Xiao Fan juga terlibat, ada apa? Antusiasme Tian Buyi tiba-tiba mereda, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan tanya. Suru tahu temperamen suaminya dan karenanya tidak bertanya lebih lanjut, hanya saja tiba-tiba perasaannya terangkat dan dia tidak bisa menahan napas dan berkata, sudah 10 tahun, bertanya-tanya bagaimana yang dilakukan Xiao Fan sekarang. Tian Buyi setelah jeda, perlahan berdiri dan dengan dingin berkata, tidakkah kamu mendengar, dia sekarang wakil pemimpin Ghost King Sek, mengubah namanya menjadi Ghost Li dan dikenal sebagai Sue Gongzi, sangat kuat. Suru menundukkan kepalanya, perlahan-lahan duduk di kursi di samping, setelah beberapa saat dengan tenang berkata, Ai, ketika dia pertama kali datang kepada kita, meskipun dia bodoh dan canggung tapi, dia tidak melanjutkan, setelah jeda yang lama, dia dengan lembut ia berbicara lagi, dia semula anak yang baik, bagiku dia selalu sangat hormat tetapi sekarang, dia telah mendarat dalam situasi yang menimpa seseorang yang ditendang keluar dari pintu. Tian Buyi merasakan amarah, tiba-tiba dengan keras berkata, mereka ingin menendang keluar sesuka hati, saya tidak mengatakan saya ingin menendang murid ini. Suru berdiri tiba-tiba, memecahkan kalimat suaminya dengan berteriak, Buyi. Tian Buyi melirik istrinya, menghentikan kata-katanya tetapi wajahnya tampak marah. Tiba-tiba dia menginjak kakinya, dengan suara ai yang berat, dia melangkah keluar. Suru diam-diam memperhatikan sosok punggung suaminya dan kemudian dengan tenang menghela nafas, berbalik dan melihat keluar. Memandang keluar dari Observe Silence Hall, sinar matahari yang hangat dan menyenangkan menyinari Big Bamboo Valley. Jauh dari sana, secara tidak jelas adalah sebuah dapur di daerah terpencil, memperlihatkan sudut atapnya dari balik bayangan pohon. Rumah itu masih ada di sana tetapi orang itu sudah lama hilang. Suru menatap sebentar, menggelengkan kepalanya, berbalik dan memasuki bagian dalam aula. XXX,
Malam perlahan turun, lapisan awan gelap di langit, menjulang rendah di atas kepala, membuat seseorang merasa mati lemas. Di bawah skenario seperti itu, tanpa bintang dan tak berbulan, di kaki gunung di hutan belantara, hanya di atas gunung yang menangkal angin, api unggun api berkobar. Zhou Yixian dan mereka bertiga, bersama dengan Ghost Li dan Xiao Hui, berjalan di sepanjang jalan kuno. Hari ini mereka datang ke Gunung Kongsang. Malam telah tiba dan mereka membuat api unggun di gunung ini, berniat untuk menghabiskan malam keluar. Meskipun mereka sebagian besar berkeliaran sepanjang tahun dan sudah lama terbiasa dengan ini, Zhou Yixian begitu dia duduk, berteriak kesakitan dan terus-menerus memukul punggung dan pinggangnya, seolah pinggangnya hampir putus karena kelelahan. Namun tidak ada yang memperhatikannya. Setelah berteriak sebentar, dia merasa itu membosankan dan perlahan-lahan berhenti. Xiao Huan berjongkok di samping api dan meletakkan tangannya di atas api untuk kehangatan. Tao anjing liar setelah meletakkan Ghost Li dan tas-tas, berjalan ke api dan mengambil napas dalam-dalam. Di antara mereka, hanya Kera yang paling aktif, pernah mendarat di tanah, ia mengintip dan melompat-lompat di sana-sini. Sejak Xiao Huan memutuskan untuk membawa Ghost Li, untuk waktu yang lama Ghost Li tidak sadarkan diri, kadang-kadang dia akan bangun, melihat sekeliling dan hanya memanggil Xiao Hui, minum tanpa berhenti dari kantong anggur di punggungnya dan setelah beberapa saat, dia akan pingsan. Dia benar-benar memimpin keberadaan yang membingungkan. Sepanjang jalan, anjing liar Taois selain membawa tas, dia memiliki tugas tambahan membawa Ghost Li, dan monyet Xiao Hui, sebagian besar waktu akan melompat ke Ghost Li, menambah berat badannya, jika bukan karena fakta dia punya sudah berlatih kultivasi untuk beberapa waktu, orang normal tidak akan mampu bertahan. Setelah Tao liar anjing terengah-engah sebentar, dia melihat sekeliling, melihat Zhou Yixian menggerutu selama setengah hari, kemungkinan besar dia juga lelah sekarang, berbaring ke samping dan tidur dengan pakaian. Xiao Huan sedang berbaring di suatu tempat dekat api. Adapun Ghost Li yang tidak sadar, karena Tao anjing liar, sengaja atau tidak sengaja menempatkannya pada jarak yang lebih jauh, cahaya api tidak dapat mencapai daerah itu, hanya gambar buram yang dipantulkan, dan monyetnya lari ke suatu tempat, kemungkinan besar akan menemukan liar buah-buahan. Sepanjang jalan, Xiao Hui sering melakukan itu. Tao anjing liar diam-diam duduk di depan api unggun, lingkungan sekitarnya perlahan menjadi hening, dengkuran Zhou Yixian berangsur-angsur dimulai, tubuh Xiao Huan bangkit dan turun, sepertinya dia sudah tertidur. Cahaya api menyinari wajah Wild Dog Taois, wajahnya berkedip-kedip antara terang dan gelap, juga kontras kilau aneh di matanya. Setelah waktu yang lama, ia tiba-tiba mengangkat kepalanya, memandangi bukit terjal itu dalam kegelapan. Batu-batu Gunung Kongsang tiba-tiba seperti hantu ganas yang memamerkan cakarnya. Di sana, dulunya adalah tempat suci Bloodforger Hall-nya. Dan sekarang, balai pemalsu darah sudah pergi, meninggalkannya jiwa kesepian ini. Dia perlahan-lahan menoleh ke belakang, pria mabuk yang pingsan di malam yang redup itu, terbaring di sana tanpa bergerak. Anjing liar Tao menghirup dalam-dalam, dengan sengaja menggerakkan tangannya ke pinggangnya, meraih senjata magis taring binatang buasnya. Kemudian, dia perlahan bangkit, berjalan menuju Ghost Li, cahaya memantulkan sosok punggungnya, melemparkan bayangannya lama, secara bertahap menyelimuti Ghost Li yang tertidur di dalamnya. Saat berikutnya, dia berdiri di hadapan Ghost Li. Tao anjing liar tertegun, wajah Xiao Huan tiba-tiba berubah dan dia mengejarnya. Zhou Yixian terkejut dan cepat mengulurkan tangannya untuk menangkapnya, tetapi tanpa diduga tangannya meraih udara kosong. Xiao Huan setelah beberapa saat terjebak dengan Ghost Li, dia menarik tangan Ghost Li, berkata, "Apa yang terjadi padamu, kemana kamu pergi?" Ghost Li, dengan pertanyaan itu, merasa seluruh dunianya bergetar dan hanya 4 kata yang bergemuruh. "Kemana kamu pergi? Kemana kamu pergi? Kemana kamu pergi? Aku, kemana aku bisa pergi?" Pria ini, tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap cakrawala. Langit hitam, berat dan gelap, batas tak terbatas, bukan jejak cahaya, kegelapan mengisi langit dan menutupi tanah, seperti longsoran salju, menenggelamkannya di dalamnya. "Aku, kemana aku harus pergi?" Dalam kegelapan, suara lembut, diam-diam bertanya padanya. XXX, pinggiran perbatasan selatan, Gua Seven Mile. Suasana suram menyelimuti seluruh lembah, tak terhitung orang Miao berkerumun dari segala arah, berdiri di sepanjang jalan menuju altar di tengah gunung, ada orang tua, anak-anak, lelaki tegar, perempuan. Mata mereka, berisi duka yang tak terbatas, beberapa wanita mulai menangis, dengan sangat cepat,
isak tangis mulai dari kerumunan. King Long, mengikuti di belakang pemimpin suku Miao, Tumagu, tangannya dengan sungguh-sungguh memegang guci porselen yang berisi abu dukun besar, perlahan berjalan menuju altar. Sepasang mata, semuanya ada di guci porselen itu, tangan para pemuda itu meringkuk, para wanita menangis dan orang-orang tua, dengan hanya kesedihan di wajah mereka. Tumagu, pemimpin suku, diam saja, wajahnya tampak suram, tetapi ternyata ia menerima berita itu lebih baik daripada orang-orang Miao lainnya. Melintasi jalan setapak yang dipenuhi orang-orang, melintasi melewati tatapan sedih, angin sepoi-sepoi bertiup lembut, menyapu guci kecil, sepertinya ada sedikit suara, seperti bernyanyi, seperti lega. Ini adalah tanah kota kelahirannya. King Long adalah seseorang yang telah melihat peristiwa-peristiwa besar yang tak terhitung banyaknya, tetapi saat ini, dia malah serius dan hormat, langkah demi langkah dia ikuti di belakang pemimpin suku dan berjalan ke altar itu. Di peron sebelum altar, lingkaran dukun sudah berdiri di sana, yang lebih tua memiliki rambut putih, yang lebih muda masih hitam, namun di mata mereka, penghormatan tetap sama. Dukun yang kelihatan paling tua berjalan perlahan, membungkuk dalam-dalam pada King Long, berbicara beberapa kata dalam bahasa Miao. King Long tidak berani bersikap tidak sopan dan mendengarkan dengan hormat, tetapi dia tidak mengerti kata-kata dan berbalik dan melihat Tumagu. Tumagu diam-diam berkata, "Ini adalah dukun domba putih. Dia adalah pemimpin dukun altar saat ini. Dia menanyakan Anda dan sangat berterima kasih karena Anda telah mengembalikan abu dukun kami yang terhormat." King Long dengan serius berkata, "Dukun agung itu adalah orang yang bermoral dan prestise dan melakukan semua yang dia bisa untuk sekte Raja Hantu kita. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan." Tumagu diam-diam menerjemahkan kata-katanya ke Master Dukun White Sheep. Master Saman White Sheep mengangguk, melangkah maju dan datang sebelum King Long, mengulurkan kedua tangannya. King Long dengan serius menyerahkan guci porselen padanya. Pada saat dukun putih domba menguasai, semua dukun tuan tiba-tiba mulai melantunkan ayat suci aneh di Miao. Suara mereka kabur, tidak nyata, seperti roh berbicara lembut, seperti dingin di bawah bulan yang dingin. Mantra itu semakin keras, bergema jauh dan bergema di Gua Seven Mile, dari kaki gunung, di antara orang-orang, terdengar suara tangisan lagi. Master Dukun Domba Putih membungkuk ke King Long dan Tumagu, berbalik dan berjalan ke altar dengan guci, sisa Master Dukun juga mengikuti. King Long menyaksikan semua itu, telinganya masih bergema dengan suara tangisan dari kejauhan, dia tidak bisa membantu tetapi menghela nafas panjang. Wajah Tumagu suram, diam-diam berkata, "Seluruh suku Miao berterima kasih kepada utusan terhormat karena mengirim dukun besar kembali ke kota asalnya." King Long dengan sungguh-sungguh berkata, "Pemimpin suku terlalu baik, dukun besar adalah dermawan yang baik untuk sekte Raja Hantu kita, penghormatan kami terhadap para tetua tidak kurang dari kalian semua. Raja Hantu sekte kami ingin mengirim dukun besar kembali secara pribadi, tetapi sayangnya dia terikat dengan sesuatu dan tidak bisa melakukannya. Dia secara khusus mempercayakan saya untuk menyampaikan permintaan maafnya kepada kalian semua." Tumagu mengangguk, berkata, "Raja Hantu, Tuan terlalu baik, kami tidak pantas menerimanya. Utusan yang terhormat, silakan datang ke sini." Berbicara, dia mengulurkan tangannya, mengundang King Long ke altar. King Long terkejut, merasa bingung, dia pikir altar adalah tempat suci dan orang luar tidak diizinkan masuk. Mungkinkah pemimpin suku ini memiliki sesuatu untuk dikatakan kepadanya? Sementara dia berpikir, kakinya masih maju, seperti yang diharapkan, hanya Tumagu menemani King Long ke altar. Sisa tentara Miao yang mengikuti di belakangnya tidak datang dan kelompok dukun telah lama menghilang, kemungkinan besar mereka memiliki pergi jauh ke altar. Setelah memeriksa tidak ada orang di sekitar, Tumagu berhenti, King Long juga berhenti, memandangi pemimpin suku Miao ini dengan ekspresi merenung di wajahnya. Dia diam-diam berkata, "Apa itu pemimpin suku? Apakah ada masalah lain?" Tumagu ragu-ragu lalu berkata, "Saya memang punya masalah, ingin meminta utusan terhormat." King Long berkata, "Tolong bicara." Tumagu berkata, "Sebelumnya pria muda yang datang ke Gua Seven Mile suku Miao kami dan mengundang dukun besar, saya ingin tahu bagaimana keadaannya sekarang." King Long terkejut, gambar Ghostly melintas di benaknya, setelah berhenti sejenak, berkata, "Sejujurnya dengan pemimpin suku, bahwa pemuda itu adalah wakil pemimpin sekte Raja Hantu kita tetapi saat ini dia sedang berduka dan tidak banyak tahu di mana dia sekarang." Wajah Tumagu mengungkapkan kekecewaan tetapi dengan cepat berbalik serius. Setelah beberapa saat hening,
dia berkata, kalau begitu ingin merepotkan utusan terhormat jika Anda memiliki kesempatan untuk melihatnya, sampaikan pesan dari Pak Tua saya kepadanya. King Long merasa gelisah tetapi masih mengangguk dan berkata, pemimpin suku tolong bicara. Tumagu memandang jauh ke dalam altar, suaranya tidak pasti, berkata, tolong katakan padanya, hari itu di perbatasan selatan altar Seven Mile Cave, warisan seorang lelaki tua tentang dia, berharap dia masih ingat. King Long mengerutkan kening, dia adalah orang yang cerdas, mendengarnya begitu dia sudah menduga bahwa kemungkinan besar Gosli telah berjanji pada suku Miao sesuatu yang mengapa dukun besar, mengabaikan segalanya untuk menyelamatkan Biao, disayangkan Gosli tidak ada jika bukan dia pasti ingin bertanya, masalah apa yang begitu penting. Sementara dia berpikir, wajah King Long tidak menunjukkannya dan dia hanya mengangguk, berkata, pemimpin suku tolong jangan khawatir, aku pasti akan menyampaikan pesan. Tumagu menghela nafas, hendak mengatakan sesuatu ketika tiba-tiba dari luar altar, sebuah tangisan tajam terdengar dari jauh. Teriakan tajam ini sepertinya datang dari langit, tidak berhenti tetapi tangisan teredam terdengar seperti itu dari 9 dunia bawah, dipenuhi dengan amarah, di dalamnya suatu kejahatan yang tak terbatas, menyerbu. Pada saat itu, di siang hari yang cerah ini, seluruh gua 7 mile berdering. Dengan tangisan hantu yang meraung, raungan yang tak terhitung dari binatang buas mengguncang lembah, gelombang guru guntur melaju maju, seperti gelombang besar laut besar, langsung menenggelamkan 7 mile cave pulau kecil ini sekitar 100 mu besar. Tumagu segera menjadi pucat, bahkan King Long juga, mereka berdua melihat keluar dari altar, di langit di atas gua Seven Mile, langit biru yang asli sudah tertutup awan gelap yang tebal. Tangisan tajam menusuk terus menjerit, awan hitam mengepul, orang-orang Miao di bawah gunung panik, para wanita dan anak-anak menjerit keras. Embusan angin yin menyapu, bertiup dengan dingin dari awan hitam di atas, seperti iblis arogan, menyeringai ganas di bumi. Suara derap akhirnya tiba, sosok besar pertama muncul di puncak gunung jarak. Tulang-tulang putih itu tampak sangat mencolok di bawah awan hitam, tetapi 3 pasang sayap berwarna cerah tampak sangat indah, namun sayap-sayap indah ini bukan pada seekor ular besar yang selain kepalanya, hanya memiliki tulang putih untuk tubuhnya, sehingga terlihat seperti itu, sangat mengerikan. Seekor ular iblis berperawakan putih mendekati 3 zang panjang, memindahkan 3 pasang sayap di tulangnya, lidahnya menjentikkan tanpa henti, meludahkan udara hitam. Saat berikutnya, di belakang tubuh ular iblis bertulang putih ini, di samping tubuhnya dan bahkan pegunungan yang bergelombang, puncak-puncak gunung di lembah-lembah gunung di sekitar gua Seven Mile, dalam ratapan hantu yang tak henti-hentinya, banyak binatang buas setan yang berbeda dan aneh berlomba, pekik, nyengir mengerikan, mengacungkan senjata dan cakarnya yang tajam, meluncur turun dari gunung, menghantam manusia yang ketakutan di lembah gunung ini. Dan saat ini, di cakrawala di atas, di dalam angin yin yang bersiul, bunyi guntur tiba-tiba meledak, bergemuruh keras, melonjak seperti gelombang, mengguncang surga dan bumi, seruan tak jelas di dalamnya. Ling Long, tahu anjing liar tertegun, wajah Xiao Huan tiba-tiba berubah dan dia mengejarnya. Zhou Yixian terkejut dan cepat mengulurkan tangannya untuk menangkapnya, tetapi tanpa diduga tangannya meraih udara kosong. Xiao Huan setelah beberapa saat terjebak dengan Gosli, dia menarik tangan Gosli, berkata, apa yang terjadi padamu, kemana kamu pergi? Gosli, dengan pertanyaan itu, merasa seluruh dunianya bergetar dan hanya 4 kata yang bergemuruh. Kemana kamu pergi? Kemana kamu pergi? Kemana kamu pergi? Aku, kemana aku bisa pergi? Pria ini, tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap cakrawala. Langit hitam, berat dan gelap, batas tak terbatas, bukan jejak cahaya, kegelapan mengisi langit dan menutupi tanah, seperti longsoran salju, menenggelamkannya di dalamnya. Aku, kemana aku harus pergi? Dalam kegelapan, suara lembut, diam-diam bertanya padanya. XXX, pinggiran perbatasan selatan, gua Seven Mile. Suasana suram menyelimuti seluruh lembah, tak terhitung orang Miao berkerumun dari segala arah, berdiri di sepanjang jalan menuju altar di tengah gunung, ada orang tua, anak-anak, lelaki tegar, perempuan. Mata mereka, berisi duka yang tak terbatas, beberapa wanita mulai menangis, dengan sangat cepat, isak tangis mulai dari kerumunan. King Long, mengikuti di belakang pemimpin suku Miao, Tumagu, tangannya dengan sungguh-sungguh memegang guci porselen yang berisi abu dukun besar, perlahan berjalan menuju altar. Sepasang mata, semuanya ada di guci porselen itu,
tangan para pemuda itu meringkuk, para wanita menangis dan orang-orang tua, dengan hanya kesedihan di wajah mereka. Tumagu, pemimpin suku, diam saja, wajahnya tampak suram, tetapi ternyata ia menerima berita itu lebih baik daripada orang-orang Miao lainnya. Melintasi jalan setapak yang dipenuhi orang-orang, melintasi melewati tatapan sedih, angin sepoi-sepoi bertiup lembut, menyapu guci kecil, sepertinya ada sedikit suara, seperti bernyanyi, seperti lega. Ini adalah tanah kota kelahirannya. King Long adalah seseorang yang telah melihat peristiwa-peristiwa besar yang tak terhitung banyaknya, tetapi saat ini, dia malah serius dan hormat, langkah demi langkah dia ikuti di belakang pemimpin suku dan berjalan ke altar itu. Di peron sebelum altar, lingkaran dukun sudah berdiri di sana, yang lebih tua memiliki rambut putih, yang lebih muda masih hitam, namun di mata mereka, penghormatan tetap sama. Dukun yang kelihatan paling tua berjalan perlahan, membungkuk dalam-dalam pada King Long, berbicara beberapa kata dalam bahasa Miao. King Long tidak berani bersikap tidak sopan dan mendengarkan dengan hormat, tetapi dia tidak mengerti kata-kata dan berbalik dan melihat Tumagu. Tumagu diam-diam berkata, "Ini adalah dukun domba putih. Dia adalah pemimpin dukun altar saat ini. Dia menanyakan Anda dan sangat berterima kasih karena Anda telah mengembalikan abu dukun kami yang terhormat." King Long dengan serius berkata, "Dukun agung itu adalah orang yang bermoral dan prestise dan melakukan semua yang dia bisa untuk sekte Raja Hantu kita. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan." Tumagu diam-diam menerjemahkan kata-katanya ke Master Dukun White Sheep. Master Saman White Sheep mengangguk, melangkah maju dan datang sebelum King Long, mengulurkan kedua tangannya. King Long dengan serius menyerahkan guci porselen padanya. Pada saat dukun putih domba menguasai, semua dukun tuan tiba-tiba mulai melantunkan ayat suci aneh di Miao. Suara mereka kabur, tidak nyata, seperti roh berbicara lembut, seperti dingin di bawah bulan yang dingin. Mantra itu semakin keras, bergema jauh dan bergema di Gua Seven Mile, dari kaki gunung, di antara orang-orang, terdengar suara tangisan lagi. Master Dukun Domba Putih membungkuk ke King Long dan Tumagu, berbalik dan berjalan ke altar dengan guci, sisa Master Dukun juga mengikuti. King Long menyaksikan semua itu, telinganya masih bergema dengan suara tangisan dari kejauhan, dia tidak bisa membantu tetapi menghela nafas panjang. Wajah Tumagu suram, diam-diam berkata, "Seluruh suku Miao berterima kasih kepada utusan terhormat karena mengirim dukun besar kembali ke kota asalnya." King Long dengan sungguh-sungguh berkata, "Pemimpin suku terlalu baik, dukun besar adalah dermawan yang baik untuk sekte Raja Hantu kita, penghormatan kami terhadap para tetua tidak kurang dari kalian semua. Raja Hantu sekte kami ingin mengirim dukun besar kembali secara pribadi, tetapi sayangnya dia terikat dengan sesuatu dan tidak bisa melakukannya. Dia secara khusus mempercayakan saya untuk menyampaikan permintaan maafnya kepada kalian semua." Tumagu mengangguk, berkata, "Raja Hantu, Tuan terlalu baik, kami tidak pantas menerimanya. Utusan yang terhormat, silakan datang ke sini." Berbicara, dia mengulurkan tangannya, mengundang King Long ke altar. King Long terkejut, merasa bingung, dia pikir altar adalah tempat suci dan orang luar tidak diizinkan masuk. Mungkinkah pemimpin suku ini memiliki sesuatu untuk dikatakan kepadanya? Sementara dia berpikir, kakinya masih maju, seperti yang diharapkan, hanya Tumagu menemani King Long ke altar. Sisa tentara Miao yang mengikuti di belakangnya tidak datang dan kelompok dukun telah lama menghilang, kemungkinan besar mereka memiliki pergi jauh ke altar. Setelah memeriksa tidak ada orang di sekitar, Tumagu berhenti, King Long juga berhenti, memandangi pemimpin suku Miao ini dengan ekspresi merenung di wajahnya. Dia diam-diam berkata, "Apa itu pemimpin suku? Apakah ada masalah lain?" Tumagu ragu-ragu lalu berkata, "Saya memang punya masalah, ingin meminta utusan terhormat." King Long berkata, "Tolong bicara." Tumagu berkata, "Sebelumnya pria muda yang datang ke Gua Seven Mile suku Miao kami dan mengundang dukun besar, saya ingin tahu bagaimana keadaannya sekarang." King Long terkejut, gambar Ghostly melintas di benaknya, setelah berhenti sejenak, berkata, "Sejujurnya dengan pemimpin suku, bahwa pemuda itu adalah wakil pemimpin sekte Raja Hantu kita tetapi saat ini dia sedang berduka dan tidak banyak tahu di mana dia sekarang." Wajah Tumagu mengungkapkan kekecewaan tetapi dengan cepat berbalik serius. Setelah beberapa saat hening, dia berkata, "Kalau begitu ingin merepotkan utusan terhormat jika Anda memiliki kesempatan untuk melihatnya, sampaikan pesan dari Pak Tua saya kepadanya." King Long merasa gelisah tetapi masih mengangguk dan berkata, "Pemimpin suku tolong bicara." Tumagu memandang jauh ke dalam altar,
Suaranya tidak pasti, berkata, "Tolong katakan padanya, hari itu di perbatasan selatan altar Seven Mile Cave, warisan seorang lelaki tua tentang dia, berharap dia masih ingat." King Long mengerutkan kening, dia adalah orang yang cerdas. Mendengarnya begitu dia sudah menduga bahwa kemungkinan besar Ghostly telah berjanji pada suku Miao sesuatu yang mengapa dukun besar, mengabaikan segalanya untuk menyelamatkan Biao. Disayangkan Ghostly tidak ada jika bukan dia pasti ingin bertanya, masalah apa yang begitu penting. Sementara dia berpikir, wajah King Long tidak menunjukkannya dan dia hanya mengangguk, berkata, "Pemimpin suku tolong jangan khawatir, aku pasti akan menyampaikan pesan." Tumagu menghela nafas, hendak mengatakan sesuatu ketika tiba-tiba dari luar altar, sebuah tangisan tajam terdengar dari jauh. Teriakan tajam ini sepertinya datang dari langit, tidak berhenti tetapi tangisan teredam terdengar seperti itu dari 9 dunia bawah, dipenuhi dengan amarah, di dalamnya suatu kejahatan yang tak terbatas, menyerbu. Pada saat itu, di siang hari yang cerah ini, seluruh gua 7 mile berdering. Dengan tangisan hantu yang meraung, raungan yang tak terhitung dari binatang buas mengguncang lembah, gelombang guru guntur melaju-maju, seperti gelombang besar laut besar, langsung menenggelamkan 7 mile cave pulau kecil ini sekitar 100 mu besar. Tumagu segera menjadi pucat, bahkan King Long juga. Mereka berdua melihat keluar dari altar, di langit di atas gua Seven Mile, langit biru yang asli sudah tertutup awan gelap yang tebal. Tangisan tajam menusuk terus menjerit, awan hitam mengepul, orang-orang Miao di bawah gunung panik, para wanita dan anak-anak menjerit keras. Embusan angin yin menyapu, bertiup dengan dingin dari awan hitam di atas, seperti iblis arogan, menyeringai ganas di bumi. Suara derap akhirnya tiba, sosok besar pertama muncul di puncak gunung jarak. Tulang-tulang putih itu tampak sangat mencolok di bawah awan hitam, tetapi 3 pasang sayap berwarna cerah tampak sangat indah, namun sayap-sayap indah ini bukan pada seekor ular besar yang selain kepalanya, hanya memiliki tulang putih untuk tubuhnya, sehingga terlihat seperti itu, sangat mengerikan. Seekor ular iblis berperawakan putih mendekati 3 zang panjang, memindahkan 3 pasang sayap di tulangnya, lidahnya menjentikkan tanpa henti, meludahkan udara hitam. Saat berikutnya, di belakang tubuh ular iblis bertulang putih ini, di samping tubuhnya dan bahkan pegunungan yang bergelombang, puncak-puncak gunung di lembah-lembah gunung di sekitar gua Seven Mile, dalam ratapan hantu yang tak henti-hentinya, banyak binatang buas setan yang berbeda dan aneh berlomba, pekik, nyengir mengerikan, mengacungkan senjata dan cakarnya yang tajam, meluncur turun dari gunung, menghantam manusia yang ketakutan di lembah gunung ini. Dan saat ini, di cakrawala di atas, di dalam angin yin yang bersiul, bunyi guntur tiba-tiba meledak, bergemuruh keras, melonjak seperti gelombang, mengguncang surga dan bumi, seruan tak jelas di dalamnya. Ling Long.